Senyuman adalah kutukan. Itulah konsep horor yang dibangun oleh Parker Finn sedari film pertama, tentang hantu sosok yang disebut Smile Entity yang berpindah-pindah merasuk seorang lewat perantara senyum. Jadi si entity ini merasuk satu orang, bikin orang itu stres sama kejadian-kejadian menakutkan yang diangkat dari trauma dia sendiri. Terus si entity bikin mereka berhalusinasi melihat orang-orang dengan senyuman-senyuman mengerikan. Saat sudah bosan, si entity akan membunuh si orang tadi dan dia akan pindah merasuki orang lain yang menyaksikan kematian tadi. Kedengarannya memang agak campy. Aku sendiri memang juga kurang suka sama film pertamanya karena banyak adegan creepy dan senyum-senyum itu, tapi mostly filmnya asik bermain di jump scare doang, tidak benar-benar menyelam horor psikologis yang naturally dimiliki oleh cerita film itu sendiri. Nah, dalam sequelnya ini, Parker kini melek dengan hal psikologis tersebut. Senyuman adalah kutukan kini tidak hanya dijadikannya literal sebagai konsep horor, melainkan juga adalah sebagai fondasi dari psikologis karakter. Keadaan yang bisa kita relate. Karena ya, senyuman memang sering digunakan sebagai topeng dari apa yang sebenarnya kita rasakan. Panggung cerita juga jadi lebih menarik. Pokoknya Smile 2 ini lebih berkarakter dibanding film pertamanya. Kita ngikutin seorang bintang pop bernama Sky Riley. Naomi Scott kali ini berhasil bikin aku amat sangat terkesan. Jadi si Sky ini tengah mempersiapkan comeback tour. Ya kan, dia habis hiatus yang disebabkan oleh sebuah kecelakaan tragis. Nah, bukan hanya itu, perlahan nanti cerita akan mengungkap bahwa Sky pernah kecanduan obat terlarang. Masa lalunya memang sangat problematik. Nah, kalau aku jadi entity, aku masih sudah nggak sabaran untuk masuk ke tubuh Sky. Dan memang itulah yang terjadi. Sky kena kutukan tersenyum. Ya kan, sebagian besar film kita akan menyelami kekacauan mengerikan yang diakibatkan oleh entity kepada Sky. Tapi ini juga bukan sekedar dilema antara beneran atau cuma dalam kepala Sky, ya kan? Ini bukan cuma antara cerita yang dialami Sky versus orang lain yang nggak percaya sama dia, melainkan karakter Sky dieksplorasi. Konflik personalnya dikuatkan sehingga kita peduli sama dia. Bahwa Sky benar-benar ingin berubah jadi orang yang lebih baik daripada diri dia sebelum kecelakaan. Dia ingin bermetamorfosis seperti salah satu stage act yang dia lakukan di panggung. Lewat simbolisme, film memperlihatkan bahwa tidak mudah ternyata bagi Sky untuk melakukan itu semua. Dan entity di sini adalah wujud ekstrim dari konsekuensi yang harus diterima Sky ketika dia gagal. Apa simbolnya? Cermin. Mulai dari adegan bercermin, adegan mecahin cermin, adegan membunuh pakai pecahan cermin, hingga ke shot yang kayak dunia terbalik kayak dunia dalam cermin. Dan tentu saja ketika Sky berkonfrontasi dengan entity yang mengambil wujud seperti dirinya, nah semua cerminan itu adalah refleksi diri yang jadi tema kunci pada karakter Sky. Ketika kita pertama kali bertemu dengan dia, kita melihat dia itu sebagai seorang bintang. Ya kan, dia tersenyum saat berfoto dengan penggemar, ya kan. Nah, film dengan cepat mengestablish Sky sebagai seorang bintang yang tentu saja punya perbedaan dengan sebagai diri dia sendiri di luar panggung. Gitu. Nah, perjalanan mengetahui siapa pribadi dirinya yang asli itulah yang jadi journey utama film ini. Kita akan melihatnya sebagai pengungkapan, sedangkan bagi Sky itu tuh merupakan sebuah journey yang personal, pencarian jati diri lah istilahnya. Pasalnya, Sky adalah karakter yang menyimpan banyak tentang dirinya. Dia punya bekas luka di perut, bekas kecelakaan. Sky nggak suka bekas lukanya itu kelihatan gitu, karena dia benci sama diri dia yang dulu. Tapi dirinya yang dulu itulah kerap muncul dan mengganggu dirinya. Nah, luka di punggungnya kan bikin Sky ngerasa terganggu. Dia nggak bisa execute tarian di panggung dengan benar karena sakit. Jadi apapun yang dia lakukan sekarang dalam usahanya menjadi orang yang lebih baik akan selalu berhadapan dengan apa yang telah dia lakukan dulu. Jadi basically konflik personal atau psikologis Sky yang jadi penggerak utama cerita adalah soal mirror image yang dia ciptakan akan terus selalu retak oleh konsekuensi dari her former self. Dengan senyuman, cermin dapat dibohongi. Orang-orang pun gitu. Sky menyangka di atas panggung, di depan kamera, cukup dengan dia tersenyum, maka orang akan mengerti dirinya sudah menjadi lebih baik. Tapi sebenarnya yang ditipu itu adalah diri dia sendiri. Yang percaya semuanya baik-baik saja, yang percaya bahwa segampang itu untuk meletakkan masa lalu di belakang, adalah dia.
Tapi kemudian dia sadar bahkan di dalam senyum akan ada luka. Seperti borok luka yang kelihatan di cermin. Trauma akan menorehkan garis yang kuat di diri kita. Garis yang tidak pernah bisa dienyahkan begitu saja. Nah, kesalahan Sky cuma dia percaya senyum di depan cermin di atas panggung akan membuat semua kelihatan baik-baik saja. Percaya bahwa dia bisa mengendalikan hidupnya yang sekarang menjadi lebih baik. Nah, inilah fungsi entity di dalam cerita sebagai antagonis. Si setan senyum terkutuk itu jadi penantang buat Sky false belief. Entity membuat Sky berkonfrontasi dengan kejadian traumatis di masa lalu. Kita, seiring pengungkapan, akan melihat Sky sebagai karakter yang semakin tragis. Bahwasanya make sense buat dia untuk pengen percaya dia benar-benar mau jadi orang baik. Kita jadi percaya itu. Lalu akhirnya entity membuktikan Sky salah. Naskah di sini tuh bijak banget untuk tidak hanya memperlihatkan kegagalan Sky. Tapi sebelum itu, naskah memberikan kesempatan bagi Sky untuk menyadari bahwa dia salah. Sehingga film ini tidak hanya tontonan ungkapan kejadian gitu. Film ini punya bobot dan layer di balik kejadian tadi. Dan itu hal yang bagus untuk film ini karena kalau kita hanya melihat filmnya dari kejadian-kejadian saja, film ini akan dengan cepat menjadi sangat membingungkan. Sama seperti film pertamanya, Smile 2 mengandalkan adegan-adegan jump scare dan adegan-adegan absurd untuk bikin penonton merasa takut. Punchline-nya adalah momen kematian yang memorable banget. Penggemar horor pasti bakal puas menyaksikan adegan-adegan andalan film ini. Aku sendiri juga suka sama adegan saat kayak waktu Sky disatroni oleh sekelompok orang di dalam apartemennya sendiri, ya kan? Terus ada juga adegan opening, kematiannya juga aku suka. Itu mengikat pada akhir film pertama, lalu diputuskan ikatannya completely, sambil lantas film ngasih bola ke film kedua untuk berjalan dengan dunia dan karakter sendiri. Ini openingnya keren, efektif. Yang bikin membingungkan yang aku bilang tadi adalah karena film ini elemen psikologisnya lebih kuat, maka adegan-adegan yang menyeramkan tadi pun semakin blur, mana yang nyata, mana yang tidak. Chaos dan kemelutnya si Sky tertranslasikan di layar sebagai adegan seram yang mungkin tidak benar-benar terjadi, dan kita tidak tahu mana yang benar terjadi gitu. Efek samping yang cukup merugikan untuk film ini dengan elemen-elemen itu adalah momen-momen Sky jadi kehilangan cengkeraman. Seperti saat adegan dia membunuh ibunya, yang di akhir ternyata diungkap itu hanya ilusi dari entity. Rasa penyesalan telah membunuh itu sebenarnya memang menambah kepada penyesalan Sky atas sikapnya, ya kan? Sikap yang bikin ibunya susah, simbol dari membunuh. Nah, tapi saat menonton, kita akan terlepas dulu saat momen emosional tersebut. Singkatnya, momen-momen itu membuat film sedikit terlalu gimmicky gitu. Film ini juga punya beberapa elemen cerita yang seperti di build up, tapi ternyata bukan untuk menjadi sesuatu yang penting, melainkan hanya sebagai penanda atau simbol tertentu. Misalnya soal muntahnya Sky yang tertinggal di lokasi kematian. Jadi Sky kan mendapat kutukan itu karena dia menyaksikan kematian korban sebelumnya, yaitu mantan drug dealernya dia di sebuah apartemen. Nah, karena melihat kejadian menyeramkan yang brutal itu, Sky muntah. Adegan berikutnya nunjukin Sky browsing internet. Dia pengen nyari tahu apakah muntah itu bisa diketahui DNA-nya gitu. Karena dia takut polisi nanti ngubungin dia dengan kejadian pembunuhan di TKP. Dia takut disangka pembunuh, dia takut disangka kembali beli narkoba gitu, padahal kan enggak. Nah, ketakutan dia berurusan dengan polisi itu seolah di build up kayak penting, yang bakal ada ujungnya di kemudian waktu. Tapi ternyata kan tidak. Karena cerita ini kan mainly soal psikologis si Sky, bukan ke soal dia bakal dicurigai sebagai pembunuh atau tidak. Nah, soal kebiasaan Sky narik rambut atau minum air putih juga gitu. Kayak di build up, tapi sebenarnya cuma penanda biasa aja gitu. Adegan-adegan Sky melakukan tarik rambut, minum air putih, itu di-emphasize, ditekankan, tapi ternyata cuma sebagai pengabur realita. Misalnya waktu Sky kan banyak minum air, tapi ternyata nanti ada adegan dokter mendiagnosa Sky dia dehidrasi. Ini kan nggak cocok, nggak logis. Dia suka minum air, minumnya langsung kayak orang kesurupan gitu, tapi ternyata dia dehidrasi. Sehingga jadi nggak jelas mana yang nyata, mana yang nggak. Apakah dokternya yang bilang dehidrasi itu dia nggak nyata, atau dia minum banyak itu yang nggak nyata gitu. Yang jelas film memang sengaja dibuat chaos seperti itu demi memvisualkan kekacauan di dalam personal Sky sendiri, yang kemudian diperparah oleh kehadiran entity sebagai kutukan atau setan yang makan dari trauma dan sisi gelap manusia.
Momen paling insecure soal pengulas film adalah ketika muncul perasaan ulasan kita tuh nggak ada yang lihat, nggak ada yang baca. Sebaliknya, momen paling sumringah adalah ketika ada sequel film yang melakukan perbaikan dari film pertama dan kebetulan perbaikannya tersebut sesuai dengan yang kita ungkapkan di ulasan sebelumnya. Wih, kesannya tuh seolah tulisan kita dibaca langsung oleh pembuat filmnya gitu. Padahal kan enggak. Nah, momen seperti itu yang kurasakan saat nonton film ini. Kekurangan di film pertamanya, kayak kurang gali psikologis, kurang bobot karakter, semua itu dibayar tuntas di sequel ini. Kali ini ceritanya memuat karakter dan panggung yang begitu personal, begitu berbobot. Ceritanya benar-benar tentang psikis seseorang. Hantunya bukan lagi sekedar kutukan konyol jadinya. Film ini berhasil membuat konsep horornya jadi punya layer, sembari juga mempertahankan elemen mainstream yang bikin sequelnya bisa eksis in the first place. Peningkatannya sebenarnya masih bisa lebih baik lagi, tapi untuk sekarang, I smile too in watching Smile 2. Kuberikan 6,5 dari 10 bintang emas untuk Smile 2. That's all we have for now. Ending film ini ngasih kesan bahwa seluruh dunia bakal kena kutuk karena banyak banget fans si Sky yang nonton di konser yang nyaksiin Sky tewas. Jika kalian dikasih kesempatan untuk bikin cerita film ketiga, kira-kira gimana kalian menghandle kelanjutan kutukan yang jadi semakin besar tersebut? Silahkan share pendapat kalian di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi myadershit.com untuk review yang lebih detail, atau kalian bisa kunjungi store myadershit di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember, in life, there are winners and there are losers.